Okay, I hope you are in a good condition, are in well. Baik, ini baru berapa orang ini untuk 2 kelas? Iya, kita mulai saja. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materinya. Jadi topik kita itu masih tentang lingkaran, diawali dengan jadi sebenarnya ide beban kurikulumnya adalah kita akan mempelajari tentang persamaan garis singgung lingkaran, ya. Jadi berbagai kondisi garis singgung, seperti apakah satu lingkaran atau 2 lingkaran, itu kita akan ke sana arahnya. Nah, kemarin kita sudah belajar diawali dengan konsep lingkaran. Mengapa kita juga memahami konsep lingkaran dengan mengaitkannya dengan mandala art? Itu gunanya adalah ketika kita belajar sesuatu yang dikaitkan dengan sesuatu yang lain, itu akan menambah kreativitas. Apa sih bedanya di era sekarang ini kan? Orang-orang yang sukses itu ciri-cirinya salah satunya adalah kreatif dan inovatif. Ada yang tahu kreatif sama inovatif? Pernah dengar nggak kata kreatif inovatif? Pernah. Ya, jadi ciri-ciri orang sukses berkali-kali kan kita mendengar di banyak tulisan, di media sosial kah, atau disampaikan secara langsung. Diharapkan kita menjadi pribadi yang kreatif dan atau inovatif. Sama apa beda nggak sih? Atau kalau memang ada beda, apa bedanya? Ada yang tahu? Kalau inovatif itu pasti kreatif, ya. Jadi nanti silakan Anda cari sendiri literaturnya. Contoh-contoh nyatanya itu gampang, ya. Kita lihat di produk-produk yang kita beli. Kalau Anda kan suka buka Tokopedia, buka Lazada, ya. Jadi orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis itu pasti orangnya kreatif sama inovatif. Mengapa? Karena mau dagangannya laku. Dagangannya laku itu dia akan selalu menciptakan produk-produk yang berbeda. Jadi membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya itu namanya kreatif, gitu ya. Jadi misalnya Anda tahu gila? Tahu? Tahu, Ibu. Pernah makan? Ya. Dari namanya aja itu dia membuat sesuatu yang berbeda supaya orang tertarik dan membeli. Padahal kalau kita lihat ya mungkin sama dengan makanan yang pernah ibu Anda buat di rumah. Seperti itu. Itu namanya ciri kreatif. Nah, kalau inovatif apa? Inovatif itu membuat sesuatu yang belum pernah ada. Jadi tidak sekedar beda, tetapi belum pernah ada. Kalau tahu gila itu ya mungkin namanya aja, tapi makanannya itu sendiri sudah pernah kita makan sebelumnya. Tapi itu disebutnya kreatif. Dikemas dengan berbeda. Tapi inovatif itu sesuatu yang belum pernah ada. Contohnya misalnya Pak Menteri kita, Pak Nadiem Makarim itu membuat aplikasi yang namanya Gojek. Di seluruh dunia ini belum ada. Nah, itu disebutnya inovatif. Jadi, kalian maunya yang seperti apa? Mau kreatif saja atau plus inovatif. Jadi mau di bidang apapun seperti itu ya. Mau nanti kalian bekerjanya mendedikasikan dirinya sebagai apapun, itu pribadi kreatif sama inovatif itu tetap dituntut. Baik, nah kemarin kita sudah mencoba menjadi lebih kreatif dengan membuat mandala art. Nah, inovatifnya, Ibu lihat banyak yang membuat itu menunjukkan bahwa Anda kreatif tapi sekaligus juga inovatif. Oke, terima kasih. Nah, kali ini kita mau belajar tentang Ibu share dulu ya.
apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sesuai dengan, sudah kelihatan belum? Kelihatan? Layar Ibu sudah kelihatan? Halo. Sudah ya. Ya, jadi ini beban kita. Beban kita, Ibu bebannya ngajar, ya Anda bebannya belajar. Jadi untuk persamaan lingkaran ini di sini ada, Ibu sudah pernah sampaikan di awal pembelajaran ya sebenarnya. Nah, di sini ada 9 kompetensi atau 9 tujuan pembelajaran yang harus Anda capai, tapi Ibu akan coba ringkaskan dia supaya tidak terlalu berat seperti itu. Jadi sambil jalan, tapi kayak ibaratnya 1 kali dayung 30 terlampaui, kayak gitulah ya. Nah, jadi di sini intinya itu lebih ke sini, digaris singgung ya. Nah, kita tahu kalau kaitan dengan tentang lingkaran, kan lingkaran adalah salah satu contoh bangun datar atau bidang datar. Nah, di geometri itu ada unsur-unsur geometri. Unsur-unsur geometri masih ingat apa saja? Unsur-unsur geometri. Kalau di GeoGebra ini kan, kalau Anda membuat sesuatu, itu pasti dimulainya dengan apa? Titik. Dengan daun besar. Ya, jadi kalau kita di GeoGebra ini Anda perhatikan di sini ini adalah unsur-unsur ya, tapi unsur-unsur unsur-unsur di geometri itu ada 3 ya, mulai dari titik, habis itu setelah titik apa? Setelah titik adalah garis. Oke. Jadi tidak mungkin kita membuat garis tanpa titik gitu. Ya, jadi semua titik, nanti setelah titik baru garis, karena garis terbentuk dari minimal terdiri dari 2 titik seperti itu ya, ini contoh. Nah, setelah titik garis kemudian dilanjutkan dengan bidang ya, ini poligon ya. Poligon seperti ini dia baru terbentuk kalau ada minimal 3 titik. Itu baru dia terbentuk bidang. Lebih dari 3 juga bisa. Di N-nya itu pasti lebih dari atau sama dengan 3. Oke. Dan ini adalah dimensi 2. Nanti kita lanjutkan lagi, ditambah lagi dimensi 3 itu berarti ada tinggi seperti itu. Jadi unsur-unsur geometri seperti itu. Nah, makanya untuk materi kita yang kaitannya dengan garis singgung, itu kita akan awali dulu dengan memahami tentang titiknya dulu. Setelah tahu titik, baru nanti kita lanjutkan ke garis. Nah, Ibu ajak Anda untuk membuka file yang Ibu berikan. Kita mulai dari halaman 2. Jadi sebelum sampai ke garis singgung, sebelum ke garis, kita akan pahami dulu tentang posisi titik. Jadi nanti ada posisi garis dan ada posisi titik. Kalau sudah tahu posisi titik, otomatis dia akan bisa memahami posisi garis. Siapa yang masuk? Lisa. Ya, jadi tujuan kita adalah ini. Ada di halaman 20 yang Ibu sampaikan di grup. Nah, posisi titik
terhadap lingkaran. Jadi setelah titik nanti kita akan pelajari garis, tapi dalam 1 jam hari ini kita mau belajar tentang titik dulu, posisi titik terhadap lingkaran. Sebelum ke sini, mari kita review dulu. Siapa yang masih ingat kalau diketahui pusatnya adalah 0,0, jari-jarinya adalah R, persamaan lingkarannya apa? Anybody home? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Asri lagi, yang lain mana nih? Jangan kalian tarik selimut lagi ya. Itu kalau kayak itu yang persamaan 1. Kalau pusatnya A, B bukan 0,0 dan jari-jarinya R, gimana rumusnya atau bentuk umumnya? Pusatnya A, B. Halo, kan kalian bisa buka catatan. Pusatnya, kita baru ulangan loh. Pusat koma jari-jarinya R. Apa, Putra? Putra? Afifah? Iya, Ibu. Ya, apa persamaan lingkarannya? Soal tadi apa, Ibu? Pusatnya A, B. Ibu pada kamera ya supaya jari istirahat. Pusatnya A, B, jari-jarinya R. Maka bentuk umum persamaan lingkarannya apa? Kalian pegang catatan nggak sih? Kalau Ibu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BE plus BY plus C sama dengan 0. Itu yang ini. Itu yang tanpa kurung. Yang pakai kurung? Dalam kurung X min A kuadrat Ya. plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke, jadi itu jangan sampai dilupakan ya materi kita itu, karena kita akan bawa terus sampai materi lingkaran ini selesai. Jadi lingkarannya bisa sama, tapi namanya bisa kita ubah-ubah sesuai dengan sesuai dengan aturan yang diminta. Oke, itu tadi pakai kurung. Kalau tidak pakai kurung, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Iya, oke. Itu kalau tidak pakai kurung. Nah, sekarang untuk titik pusatnya, untuk mencari titik pusatnya, A kecil sama dengan kan A kecil itu adalah titik pusat ya. A, B misalnya titik pusat, berarti A kecil sama dengan apa rumusnya? Min 1/2A. Ya, min 1/2 A besar. Kalau B kecil? Min 1/2B besar. B besar. Oke, sementara R, rumus R jari-jari untuk persamaan yang ketiga. Akar dari ditambah 2A C per 2B kuadrat min C. Ya, R sama dengan akar A kecil pangkat 2 ditambah B kecil pangkat 2 dikurangi C besar. C. Baik, itu mohon tidak dilupakan karena itu bakal kita pakai untuk seterusnya ya. Kemarin Ibu baru cek beberapa, Ibu koreksi beberapa. Mandala kalian itu banyak yang salah. Banyak yang salah karena tidak memperhatikan aturan yang diberikan. Diberikan persamaannya, tapi kalian buat lingkarannya dengan persamaan yang lain. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana kita menganalisis posisi titik terhadap lingkaran. Itu dulu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, coba Anda bisa berikan contoh nggak kapan Anda mendengar kejadian-kejadian di dunia nyata yang
menggunakan istilah radius. Bisa dengar di berita atau membaca di medsos. Ada kata-kata radius dalam kejadian apa? Ada yang bisa kasih contoh? ...38 orang ini gimana ini? Vici? Pernah mendengar kata-kata radius atau diameter dalam kejadian apa di dalam kehidupan nyata kita? Alisa, Ananda, Anggun? Pernah dengar itu digunakan? Ini sekarang lagi perang. Lagi rame-ramenya perang apa? Perang antara Ukraina dan Rusia. Ya, Ukraina dan Rusia. Nah, kalau kalian pernah nggak dalam pemberitaan itu ada yang bercerita atau menyampaikan yang kaitannya sama radius? Pada saat menceritakan apa? Radius ledakan nuklir. Ya, radius ledakan nuklir. Apalagi selain ledakan nuklir yang hubungannya sama radius? Sekarang kita sedang apa nih? Kalian biasanya aduh Bu nggak bisa ini Bu karena apa? Nggak bisa tidak bisa ikut meet karena apa yang hilang? Jaringan ya, sinyal. Oke. Jadi sinyal itu juga ada hubungannya dengan jaringan. Jadi kan untuk bisa mengakses jaringan itu juga tergantung pada apa? Jauh dekatnya dengan pusat ya atau server gitu. Pusat dari Telkomsel misalnya dia buka tower di mana, nah semakin kita jauh dari itu juga akan tidak bisa. Selain itu apa? Misalnya gempa. Gempa itu juga kadang-kadang kita merasakan gempa, tapi kadang-kadang juga tidak. Nah, kalau kita tidak merasa, misalnya gempanya di Jawa, kenapa kita tidak bisa merasakan? Karena kita apa? Jauh dari apa? Biasanya kalau gempa disebutnya apa? Skala. Ada yang disebut Pernah dengar epicentrum? Iya, jadi gempa atau nuklir, kemudian sinyal itu dia akan bicara juga tentang radius. Jadi radius berarti ada apa waktu kita menggambar lingkaran? Kalau ada radius berarti ada? Kalau kita menggambar lingkaran perlu 2 titik toh? Untuk radius dan apa? Satu lagi. Baru belajar, baru ulangan. Apa? Titik satu lagi? Titik pusat. Titik pusat, ya. Jadi sering coba Anda dengarkan ya, kalau bicara tentang gempa. Terjadi gempa di misalnya di mana? Di Maluku. Dengan pusat gempa di mana gitu. Jadi pusat gempa itu harus disebutkan di mana. Baru nanti daerah-daerah mana yang terdampak tergantung pada skalanya, ya toh. Semakin besar berarti dia radiusnya akan semakin besar. Sama dengan nuklir juga. Kekuatan nuklir itu dia dibomnya di mana? Dia menjadi pusat. Habis itu nanti kekuatan itu akan menyebar seperti. Nah, harapannya pembelajaran kita itu akan ke sana nanti. Bagaimana kita menerapkan konsep ini pada kehidupan nyata. Kan intinya seperti itu. Ilmu itu harus bisa diterapkan. Contoh misalnya, kenapa para ilmuwan kita tahu kapan ada benda langit bisa menabrak bumi, kapan cuman lewat, kapan tidak gitu. Nah, ini kaitannya sama pelajaran akan kita pelajari hari ini.
Nah, jadinya seperti ini. Kelihatan ya di layar Anda, ini di halaman 20. Nah, kalau kaitannya sama pusat tadi, pusat gempa misalnya, kita itu nanti akan ada 3 kondisi. Ya, kita berada di luar pusat, ya, kita berada di dalam lingkaran, di luar lingkaran, di dalam lingkaran, sama pada lingkaran. Nah, 3 kondisi ini itu yang akan kita bahas. Oke, kapan dia di luar, kapan dia di dalam, dan kapan dia pada lingkaran, itu kalau kita gambar ya gampang, ya toh. Seperti ini, secara visual kan gampang. Oh, itu di luar, itu di dalam, itu pada. Kalau pada itu berarti nempel di lingkarannya. Tapi secara analitik, tanpa menggambar, bisakah kita menentukan dia ada di dalam, pada, atau di luar? Nah, karena dengan contoh-contoh yang tadi, seperti itu ya, lingkaran itu kan tergantung pada 2 hal, yaitu apa tadi? Pusat dan apa? Radius. Pusat dan radius, jari-jari. Nah, jadi kalau Anda perhatikan, titik A di sini itu terletak di mana? Di luar, di dalam, Luar atau pada? lingkaran. Luar. Di luar, ya. Jelas dia di luar. Nah, kenapa dia di luar? Karena jari-jarinya lebih apa? Dari R. Jarak A terhadap titik pusat atau AM, MA itu lebih besar daripada jari-jari lingkaran. Oh, iya. Oke, itu di luar ya. Nah, kalau pada lingkaran, di sini contohnya adalah C, CM, atau KM. Dia apa kalau pada lingkaran? Jaraknya sama gitu. Jadi kalau jaraknya titik itu sama dengan R, maka dia pasti terletak pada lingkaran. Nah, satu lagi, kalau jarak titik itu dengan pusatnya lebih kecil daripada R, maka dia pasti berada di dalam lingkaran. Nah, 3 ini akan kita bicarakan hari ini. Gitu ya. Jadi dengan membandingkan dengan jari-jari. Oke, ini diberi contoh. Diberi contoh di sini. Misalkan persamaan lingkaran adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Dari bentuk ini, dari persamaan lingkaran ini, dia pusatnya di mana lingkaran ini? 0,0. Jari-jarinya berapa? 4 ya. Karena kita mengingat bentuk umum x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Baik. Kalau pusatnya 0,0 dan r-nya adalah 4, apakah titik P 2,4 itu ada di dalam, di luar, atau pada? Nah, di sini dicontohkan seperti ini. Nah, cuma di sini ada kekurangannya, di sini tidak ada. Mengapa sih harus 4,0 seperti itu? Oke, kita akan bahas sedikit dulu ya. Ya, jadi kita punya ini ya. Kita punya ini tadi, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan, ini kan bentuk umum. Maka kalau ada x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16, maka r kuadrat sama dengan 16, berarti jari-jarinya adalah 4. Gitu ya. Nah, Anda masih ingat kalau ini diagram kartesius, kemudian ini titik A, x1, y1, dan ini titik B, x2, y2. Ini pernah kita singgung waktu pelajaran geometri ya. Pelajaran yang di awal semester ganjil, trigonometri. Nah, masih ingat rumus jarak AB? Jarak antara A dan ingat rumusnya? Pakai teorema Pythagoras. Masih ingat ya? Jadi jaraknya kan ini ya. Jarak AB ini adalah sisi miring kan?
Nah, yang ini adalah selisih Y, dan ini adalah selisih X. Jadi kalau di sini 6, di sini 2, maka pasti ini adalah 4. Karena 6 kurang 2. Gitu. Jadi jarak, ini waktu SMP pernah Anda pelajari. Jadi jarak antara dua titik, ini sebenarnya kita menggunakan teorema Pythagoras. Ya, jadi akan apa? X2 X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Nah, ini ya. Jadi selisih Y dan selisih X itu di pangkat 2. Sederhananya. Nah, pakai rumus ini, maka ini. Jadi, coba Ibu gambar ya. Jadikan X kuadrat Y kuadrat sama dengan 16. Ibu nggak tahu kalian perhatikan atau enggak nih. Jadi ini ya, ini kan berarti titik pusatnya adalah 0,0. Oke, ini O ya. 0,0, kemudian R-nya adalah 4. Akan diselidiki P 2,4. Betul ya? 2,4. Nah, berarti kita akan menyelidiki ini, si PO. Gitu. Nah, kalau PO, jarak PO berarti O dikurangi P. Ya kan? O dikurangi P berarti akar 0 kurang 2, seperti itu. 0 kurang 4. Ya, tapi kalau OP, maka P dikurangi O. 2 kurang 0, seperti itu. 4 kurang 0. Ya, jadi boleh PO atau OP tidak masalah. Jarak O ke P dan itu sama saja. Nanti kalau kalian perhatikan, ini hasilnya tetap sama. 0 kurang 2, negatif 2 pangkat 2. Ya kan? Negatif 2 pangkat 2 ya 4. Nah, ini kalau pakai yang OP, 2 kurang 0, 2. 2 pangkat 2 ya 4. Jadi mau PO atau OP tidak masalah, hasilnya tetap sama. Jadi yang di halaman 21 ini ada penjelasan yang tidak dituliskan di sini. Jadi mengapa muncul ini pakai rumus yang tadi, ya. Bu, tapi ini Y-nya duluan, nggak masalah. Jadi mau Y duluan atau X duluan tidak masalah karena dia dijumlah. 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Oke? Ya. Nanti di sini karena Y2-nya adalah 4, Y1-nya adalah 0, maka 4 kurang 0. Seperti itu. Nah, kenapa di sini kan lebih besar daripada R? Kita kerja sama-sama ya. Sebentar, ini ya. Kita pilih salah satu di sini. 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Toh? 4 tambah 16 akar 20. Pakai cara yang Ibu sudah jelaskan. Berarti akar 20 ini ada di antara apa? Yang akar bilangan bulat. Akar 25 dan akar berapa? 16. 16 ya. Jadi apit dia. Maka di sini 4, ya, jadi akar 20 pasti berada di antara 4 dan 5. Nah, tadi di awal disebutkan R adalah 4. Iya toh? R adalah 4. Nah, berarti ini kesimpulannya. Jadi akar 20 lebih besar daripada 4. Karena jarak PO itu lebih besar daripada 4 atau PO lebih besar daripada R, maka disimpulkan apa? PO berada di mana? Di luar, di dalam, apa pada? Luar lingkaran. Di luar lingkaran. Jadi seperti itu. Di luar. Ya, jadi tugas Anda adalah hanya menyelidiki jarak titik itu dan membandingkannya dengan R. Ketika dia lebih besar, maka dia di luar. Ketika sama, maka pada. Ketika lebih kecil, maka di dalam lingkaran.
Oke, coba Anda kerjakan ini. Nanti kalau sudah paham tiknya, nanti kita akan lanjutkan garis-garis yang melewati titik pada, titik di dalam, dan titik di luar. Karena nanti arahnya ke sini. Oke. Ya, bagaimana untuk bentuk bentuk umum yang tidak pakai kurung? Ya sama saja. Anda menginput nilai-nilainya, kemudian membandingkan, ya, membandingkannya dengan R, kesimpulannya sama. Nah, nanti arahnya ke sini. Ya, jadi garis yang melewati titik di dalam lingkaran, ini titik T ya, titik T ini di dalam lingkaran. Nah, garis yang melewati T itu pasti memotong lingkaran di dua titik. Nah, sementara titik yang pada lingkaran, garis yang melewatinya, ini A, itu pasti menyinggung. Jadi menyinggung itu adalah hanya pada satu titik. Tapi untuk titik B yang berada di luar lingkaran, itu pasti garisnya di luar lingkaran. Nah, ini yang Ibu kita contohkan kalau ada bintang atau benda langit mau menabrak bumi gitu ya. Itu bisa kita katakan menabrak, menyinggung, atau tidak menabrak itu dari sini. Dia akan menghitung berdasarkan jaraknya dan membandingkannya dengan jari-jari bumi kita. Nah, seperti itu. Oke, coba kita sama-sama kerjakan yang ini. Coba di halaman, nanti Anda kerjakan terus dikirimkan ke classroom ya. Ibu belum buatkan ini. Coba lihat halaman. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Ini contoh seperti ini. Cukup mendeteksinya tiga saja. Lebih kecil sama dengan atau lebih besar. Oke, coba Anda lihat halaman 36 nomor ini nomor 6. Nomor 6 ya. Diketahui ya, ini tugas Anda. Nanti sebagian kita sama-sama kerjakan, nanti sebagiannya Anda kirimkan ke classroom. Diketahui lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 8x kurang 6y sama dengan 0. Kita diminta menyelidiki A, B, C, D, dan E ini kondisinya kayak gimana? Pada, dalam, atau di luar? Apa yang kita lakukan dulu untuk menjawab soal ini? Apa yang harus kita lakukan dulu untuk menjawab soal nomor 6? Tentukan Titik pusat. Ya, titik pusat. Oke. Titik pusatnya berapa? Ya. 4,3. Oke. Kita sama-sama dulu. Tadi apa? X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X kurang 6Y sama dengan 0 ya. Kita lihat ini negatif 8 pasti separuhnya dan lawannya. Toh? Ini separuhnya dan lawannya. Berarti pusatnya adalah negatif 8 dibagi negatif 2 toh? Seperti itu. Jadi pusatnya adalah 4,3. Setelah pusat, apa yang kita cari? Setelah pusat, apa yang kita Jari-jari. Jari-jari. Apa rumus jari-jari? Ya, A kecil, B kecil dikurangi C besar, ya. C besar. Oke, A kecil kita berapa? Ini kecil lebih kecil ya. 4. Oke, berarti 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 dikurangi C. C besar kita berapa?
0. 0 ya. Di sini kita lihat tidak ada tidak ada konstanta di situ, berarti dia 0. Iya. Berarti hasilnya 16 tambah 9. Berapa? 9. 25. 25 ya. Oke. 25. Nah, sekarang kita mau menguji yang mana? Misalnya kita mau yang ini. Coba yang C ya, yang C. Negatif 1, negatif 1. Kita coba. Nanti Anda tugasnya mencari untuk A, B, D, dan E ya. Kita coba C, negatif 1, negatif 1. Oke, selidiki C, negatif 1, negatif 1. Apakah dia di dalam, pada, atau di luar? Gimana cara ngetesnya? Jadi ini P, pusatnya 4,3, dan R-nya 5. Oke. Nah, ada C, negatif 1, negatif 1. Nah, ini berarti mendeteksinya apa? Anda harus mencari CP ya. Jarak C ke P atau jarak P ke C. Mau yang mana? Kalau jarak dari C ke P, maka P-nya dikurangi C. Begitu. Jadi, kalau CP, maka XP dikurangi XC pangkat 2 ditambah YP dikurangi YC. Seperti itu. Tapi kalau mau PC, jarak P ke C berarti CP ya, sebaliknya. XC dikurangi XP. Nah, kamu harus konsisten ya, mau pakai CP atau PC, harus konsisten. Nggak bisa sembarang. YC dikurangi YP. Gitu. Mau yang mana? Nah, kalau mau pakai yang, tapi nanti hasilnya akan sama ya, hasilnya akan sama. Kita pakai yang bawah aja ya, supaya Ibu nggak usah hapus. Kalau pakai PC berarti XC. XC-nya berarti yang ini ya. Ini, kebetulan sama. Negatif 1 dikurangi XP. XP-nya berapa? 4. 4. Oke. YC? Ya. Ini ya. Ini. Negatif 1. Negatif 1 juga dikurangi YP. Berapa? 3. 3. Oke. 3. Kalau sudah kita input semua, tinggal diselesaikan. Negatif 1 dikurangi negatif 4. Negatif 1 dikurangi 4 berarti negatif 5 ya. 3. Loh. Hutang 1, hutang lagi 4, negatif 5 ya. Berarti negatif 1 kurang 3, berapa nih? Negatif 4 ya. Berarti berapa Negatif nih? 4. Oke. Ini berarti 25 ditambah berapa? 16. Berapa hasilnya? 41. Nah, kalau pakai PC ya. Kalau pakai PC berarti 4 dikurangi negatif 1 ya, ditambah 3 dikurangi negatif 1. Jadi ketemu min plus, berarti di sini 5, min ketemu min plus 4. Hasilnya akan sama, 25 tambah 16. Tetapi prosesnya berbeda di dalam. Sudah, akar 41. Nah, akar 41 itu kita kaitkan sama R. Tadi R kita berapa ya? 5. 0. 5 itu berarti akar berapa? Iya. Akar 25 ya? 25. Ya sudah. Akar 41 ini 6, 3, 6, 7 ya, berarti 49. Gitu ya? Iya, 49.
Sudah, berarti karena di sini adalah 5, maka kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita apa? Si Lima. C? C lebih besar, C di luar. Iya, karena jarak C ke P lebih besar daripada R, maka C di luar. Atau akar 41 lebih besar daripada 5, maka C di luar. Sudah. Jadi, simpulkan ya. Jadi, karena CP lebih besar daripada R atau CP lebih besar daripada 5, maka C terletak di luar lingkaran apa? Yang Anda sebutkan X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 8X kurang 6Y. Seperti itu. Ya, seperti itu kesimpulannya. Gampang toh? Tugas Anda adalah ada pertanyaan sampai sini? Nanti di rekamannya Ibu akan berikan. Jadi semua contoh soalnya sudah ada di file yang Ibu berikan. Anda kerjakan lanjut menguji atau menyelidiki kondisi si A, si B, D, dan E. Dia di mana? Dalam, luar, atau pada. Difotokan pekerjaan Anda terus dikirimkan ke classroom sebagai tugas Anda. Kerjakan hari ini, jangan ditunda supaya nggak jadi beban. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran, ada pertanyaan nggak? Any question? Bisa dipahami? Oke, nggak ada. Nggak tahu nih Anda di mana, tidur lagi atau tidak. Baik, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa materi besar kita adalah garis singgung ya. Jadi ini adalah tujuan belajar kita. Nah, ada rumus yang memang harus Anda ingat kaitannya sama jarak titik terhadap garis. Kalau tadi jarak titik terhadap titik, 2 titik ya. Kalau sekarang bagaimana jarak antara titik dengan garis? Nah, di file yang Ibu berikan, ini ada rumusnya. D atau jarak antara titik terhadap garis AX plus BY tambah C, itu rumusnya kayak gini. D sama dengan nilai mutlak AX0 tambah BY0 tambah C dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat. Menurut Anda menghafalkan ini susah atau gampang? Susah nggak menghafalkan ini? Gampang. Oke, bisa gampang, bisa tidak. Susah. Oke, Ibu ajarkan ya. Ajarkan satu metode. Ini akan kita pelajari hari Selasa. Tetapi Ibu akan berikan satu metode. Namanya metode ini. Metode mnemonik. Ya, jadi teknik mengingat mnemonik itu Anda masih ingat kalau mengingat warna-warna di panggung kita pakai apa waktu SD? Masih ingat? Apa Ibu? Mengingat warna-warna pelangi. Kita mengingatnya bagaimana? Hah? Mejiku hibiningo. Nah, Mejiku hibiningo ya. Jadi, nah itu adalah salah satu cara menghafal yang disebut mnemonik. Jadi mnemonik itu Anda menghafal tapi membuat dia menjadi kalimat yang gampang di-recall, gampang dipanggil kembali. Seperti itu. Misalnya ibumu menyuruh beli telur, kemudian beli tahu, terus beli telur, tahu sama kangkung. Nah, supaya kamu nggak lupa, kamu boleh membayangkan misalnya telur dadar yang dicampur kangkung dan tahu, seperti itu. Nah, membayangkan itu bisa membantu kita untuk mengingat. Itu disebutnya mnemonik. Nah, Ibu mau memberikan satu rekomendasi. Kalian boleh pakai ini, boleh juga tidak untuk mengingatnya. Supaya nanti hari Selasa depan bisa dipakai ya.
Ini, Ibu pakai kalimat seperti ini. Detak jantungku menggaris saat melihat aksi EXO. EXO itu grup bandnya Korea sebenarnya, EXO ya, tapi kita plesetin. Semakin lebay itu semakin mudah mengingatnya. Kenapa menggaris? Ini ibaratnya orang udah kayak klepek-klepek gitu. Jantung itu kalau garis kan berarti mau tewas gitu. Jadi detak jantungku menggaris saat melihat aksi EXO dan Beyonce di atas panggung. Fans anak-anak dan bapak-bapak yang mengakar ada di bawah panggung berpagar. Jadi dua kalimat ini kalau misalnya kita mengingatnya dan membayangkannya, mudah-mudahan bisa merecall rumus itu sampai kapanpun Anda nanti mencoba mengingatnya gitu. Penjelasannya kayak gini, D itu rumusnya ya, D kecil, detak jantung. Jadi jantungku menggaris, ini artinya jarak titik T-nya nih, T-nya ini titik ya, T ini titik terhadap garis. Jadi detak jantungku menggaris, D adalah jarak titik terhadap garis gitu ya. Saat melihat itu sama dengan aksi EXO itu berarti AX0 dan itu tambah BY, Beyonce itu BY0 tambah C, Beyonce. Oke? Di atas panggung berarti ini kan pembagian, berarti dia di atas garis bagi kayak gitu. Oke. Kemudian fans anak-anak itu A pangkat 2, bapak-bapak tuh B pangkat 2. Gitu ya. Dan itu tambah A pangkat 2, jadi anak-anak dan bapak-bapak A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Yang mengakar, di akar di bawah panggung. Di bawah panggung berarti di bawah garis bagi. Berpagar itu nilai mutlak. Nah, jadi salah satu contoh rekomendasi, kamu boleh membuatnya dengan kalimat yang lain, yang jelas pada saat dibutuhkan rumus ini, itu bisa ingat. Ini bisa Anda gunakan juga untuk materi-materi yang lain ya, yang dimana Anda harus hafal, kayak kimia ya, itu kan unsur-unsur kimia, kemudian nomor atomnya, apa segala macam, itu juga kan harus dihafal. Nah, untuk mengingatnya gunakanlah metode mnemonik supaya Anda ingat. Ya, mungkin begitu. Detak jantungku menggaris saat melihat EXO dan Beyonce di atas panggung. Fans anak-anak dan bapak-bapak yang mengangkat. Kalau terlalu panjang ya silahkan Anda buat sendiri. Tapi ini satu contoh metode yang mudah untuk menghafal. Kita akan pelajari hari Selasa. Dan Ibu ingatkan sekali lagi, kerjakan nomor 6 untuk A, B, D, dan E. Ya, sebelum ditutup, mari kita ulas kembali apa yang kita pelajari hari ini. Mari kita simpulkan sama-sama. Kita belajar apa? Radius. Belajar posisi titik terhadap lingkaran. Ada berapa posisi? 3. Apa saja? Di dalam lingkaran, pada lingkaran, di luar lingkaran. Dan luar lingkaran. Oke. Pada saat kapan dia di dalam lingkaran? Lebih kecil. Apanya yang lebih kecil? Dari jari-jari. Apanya yang lebih kecil dari? Jarak titiknya lebih kecil daripada Jarak titik dengan siapa? Dengan titik pusat. Iya, jarak titik dengan titik pusat itu harus lebih kecil dari jari-jari, maka dia apa kondisinya? Lebih? Berada di dalam lingkaran. Oke, terus kondisi yang lain lagi? Pada lingkaran, jarak titik sama dengan jarak jari-jari. Oke, terus satu lagi? Di luar lingkaran, jarak titik lebih panjang, lebih besar daripada jarak jari-jari. Iya, ingat ya, jarak titik itu terhadap siapa? Terhadap jari-jari. Titik pusat. Terhadap titik pusat. Iya. Jadi jarak titik yang mau diselidiki dengan pusatnya itu harus dibandingkan dengan jari-jari, gitu ya.
Oke, terima kasih atas kehadiran Anda. Sekali lagi, kerjakan nomor berapa? 6. 6. Titik yang mana saja? A, B, D, E. Oke. Gitu ya, kerjakan hari ini. Kalau bisa Anda buat Google Meet sendiri supaya semuanya bisa selesai sekarang. Cara kerjanya seperti itu. Kerja itu sama-sama. Kalau kerja masing-masing nanti temanmu juga itu. Sudah nggak apa-apa. Seperti itu. Ibu punya anak di SD juga kayak gitu. Kalau habis dengan gurunya, langsung mereka bikin Google Meet sendiri, bahas sama-sama. Misalnya 10 A, sudah. Ada 10 anak berkumpul, kos 1, kos 1, kos 1. Selesai. Begitu toh, habis itu kamu main. Begitu caranya kalau belajar. Oke, makasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa hari apa? Selasa. Ya. Oke, thank you. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang.